Dengan dukung itu, desa itu tak dandani, desa tak dandani, provinsi tak dandani, akhirnya sokong ngerti dunia bisa tahu. Amin. Halo guys, kali ini aku berada di suatu tempat. Jadi suatu tempat itu ada Bapak Purnawirawan TNI. Jadi beliau itu gemar sekali menanam bibit kelengkeng dan menanam kelengkeng. Dan nanti kita lihat seperti apa kepiawaian beliau untuk mengembangkan kelengkeng dan buah kelengkeng yang ada di kebunnya. Jadi seperti apa? Mari kita lihat, yuk. Mbah, selamat siang, Mbah. Selamat siang, Mbah. Mas. Ini kebun apa ini, Mbah, sebenarnya, Mbah? Ini kebun kelengkeng, Mas. Oh, kebun kelengkeng. Mbah, gimana ceritanya kok punya kebun kelengkeng seperti ini, Mbah? Pada waktu itu adik saya pensiun, terus pulang ke sini. Ini yang nanam adik saya. Tapi sekarang udah meninggal, udah almarhum, kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan ini selama 6-7 tahun ini sudah buah berkali-kali. Sudah berkali-kali sampai sekarang ini habis berapa kali buah sudah selesai. Mungkin berapa bulan lagi buah lagi itu. Mbah, kalau di sini ada berapa pohon, Mbah? Ada 60 pohon. 60 pohon. Mbah, kalau di sini nih cara penanamannya seperti apa, Mbah? Biasa, manual. Jadi nggak di stek atau gimana, Mbah? Ini manual aja. Manual, Mbah, ya? Manual. Sudah berapa panen, Mbah? Sudah. Berapa kali, Mbah? Sudah 6 kalian, 6 kalian. 6 kali. Mbah, kalau di kebun ini apa yang bisa diunggulkan, Mbah, selain kelengkeng ini, Mbah? Untuk daerah sini itu hanya kelengkeng saja. Hanya kelengkeng saja. Tapi yang lainnya ada tapi tidak seperti ini. Ini yang istilahnya menjadi ikon untuk desa sini. Mbah, harapan Mbah untuk kebun ini apa, Mbah, nanti? Harapan saya supaya ini bisa memasyarakatkan masyarakat supaya dia berkebun dan bisa mencapai nilai tambah yang lebih banyak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Pak, dengan Pak siapa? Pak Cipto, Mas. Oke, dari mana, Pak? Dari Kutarjo Senepa, Mas. Oke. Pak, tahu tempat kebun kelengkeng ini dari mana, Pak? Ya, tadinya saya main-main, kemudian ketemu Pak Budoyo di sini, terus beliaunya ngobrol-ngobrol, pas waktu itu, pas panen kelengkeng,
Terus beliau menawarkan, "Aku punya bibit ini bagus, 2 tahun sudah bisa panen di polybag." Makanya terus saya tertarik hari ini, saya kebetulan pas mampir lagi ini kepengen ngambil bibit-bibitnya ini, Mas. Pak, Nggih. kalau menurut jenengan kelengkeng yang berbuah di sini bagaimana rasanya, Pak? Nek rasanya manis, buahnya, isinya agak kecil terus anunya tebel, Mas, Dagingnya tebal, Pak, ya? dagingnya tebel, nggih nggih. Oke. Pak, kalau pernah beli bibit di sini, Pak, sebelumnya? Belum pernah, justru ini saya mau mencoba untuk tak kembangkan di rumah gitu, karena kan saya tertarik dengan 2 tahun ini sudah bisa artinya dengan halaman yang luas, yang kecil kan kita bisa produksi gitu, Mas. Pak, Nggih. sepertinya tempat ini masih belum banyak dikenal orang Purworejo. Kalau menurut jenengan bagaimana, Pak, nanti ke depannya, Pak? Betul betul. Jadi, ini perlu dipublikasikan, mungkin barangkali perlu orang-orang yang tahu skill-nya itu untuk biar dipublikasikan, artinya, memasyarakatkan di Purworejo ini biar kelengkeng ini bisa disebarluaskan sehingga produktivitas kelengkeng ini bisa lebih baik gitu, Mas. Gitu, artinya ada nilai tambahnya gitu. Siap. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama, Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bersama seorang pakar tentang pohon kelengkeng. Jadi kita bersama beliau Pak Cipto, Pak Taufik dan Pak Budoyo. Jadi beliau ini ternyata purnawirawan TNI AD, jadi berpangkat letkol. Jadi beliau ini bergelut di bidang tanaman kelengkeng, gitu Mbak Ge? Oke. Sebelumnya saya tanya Mbak dulu Mbak, kita santai aja nggak usah nganu. Oke, Mbak, sejak kapan Mbak menggeluti usaha bikin kelengkeng ini Mbak? Kelengkeng kira-kira saya pada waktu kira-kira itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Mbak? Ya. Ada berapa kelengkeng Mbak awalnya Mbak? Awalnya itu baru ada 30, terus berkembang menjadi 60, di sini berkembang lagi menjadi 150. Itu di tempat adik saya. Tapi di tempat saya kan di Bandung hanya 30-an. Mbak, kalau di Purworejo sendiri ada berapa tempat Mbak yang budidayakan kelengkeng ini Mbak? Baru 2 tempat. Di mana aja Di Mbak? Liwonan, Banyurip, dan Tanjung Rejo, Bayan. Bayan ya Mbak. Oke. Mbak, untuk penanamannya sendiri Mbak, itu awalnya dari bibit atau apa atau gimana menceritakan Mbak? Nah, awalnya itu dari biji, dari bibit dan biji. Nah, dari biji sehingga kita coba berhasil. Nah, dari kebesaran itu kita berkembang lagi. Sekarang bukan hanya dari biji, tetapi kita berkembang menjadi dari cangkok dan dari setek pucuk buah. Mbak, kalau kedepannya gimana Mbak harapannya Mbak untuk tanaman kelengkeng ini Mbak? Tanaman kelengkeng terus terang aja, ini harapan yang baik sekali. Hanya karena edukasi dari pimpinan, dari pemerintah itu kurang, sehingga kita mencari sendiri-sendiri. Saya katakan saya sudah mengalami ini sudah lama, sehingga kalau saya ibaratkan, kalau hitungan, ini adalah deret. Kalau hitungan biasa deret hitung, tapi ini saya menemukan deret ukur. Jadi deret ukur yang tidak berat-berat, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan hasilnya lebih banyak dibandingkan kelengkeng-kelengkeng biasa. Satu. Yang kedua, apabila kita belajar lagi, maka kelengkeng itu akan berkembang lebih bagus. Karena umumnya kelengkeng itu berbuah setahun sekali secara alami. Tapi kalau kita menggunakan teknologi, melakukan pengembangan itu, maka setahun bisa 2 kali panen. Di samping itu, yang menentukan panen itu bukan pohon kelengkengnya, tapi saya. Saya menentukan kapan itu. Jadi panennya itu. Jadi saya tidak mau tergantung dia. Nah, kalau manusia itu kan berkembang terus. Istilahnya ada
istilah hari ini lebih bagus dari kemarin, tapi hari besok harus lebih bagus dari sekarang. Nah itulah kan istilahnya apa? What can we do? Apa yang harus kita lakukan? Mantap. Jadi istimewa banget Mbak Butoyo ini, luar biasa, pakai bahasa Inggris juga, saya bingung akhirnya guys. Oke. Mungkin ada yang tanya Pak, mau ngajarkan saya mungkin. Gini Pak Bud, kebetulan kan saya tertarik dengan cerita Pak Bud. Nah, kalau misalkan saya mau coba gitu kira-kira nek yang seperti tadi yang di pot itu satu anunya berapa itu? Di pot Iya, harga jualnya gitu. Harga tergantung dari modelnya atau macamnya kayak kalau kelengkeng biasa satu pot itu bisa harga 250. Dan itu kalau ikut pengembangan itu setahun 2 kali panen, terus pakai obat, pakai pendorong, pakai buster. Itu ada. Itu bisa diperoleh gampang ya? Gampang. Lewat Pak Bud bisa ya? Bisa lewat alamatnya ada. Terus yang kedua, kalau lihat lewat apa namanya populasi stek pucuk buah. Mengapa bisa buah? Karena yang disetek pucuknya itu sudah berbuah. Jadi lebih cepat ya? Lebih cepat. Ini yang cakok juga begitu. Jadi kita mau nyangkok pohon kelengkeng harus yang sudah buah. Kita harus untuk populasi tadi apa namanya setek pucuk buah yang sudah berbuah. Nanti pucuknya diambil setekan, dia akan udah dewasa toh. Yang bawah muda itu akan lebih cepat karena alami sudah panen. Itu dari mulai setek sampai buah kira-kira berapa lama? Kalau yang campur itu 2 tahun bisa. 2 tahun udah mulai buah ya? Itu yakin buah. Dan pasti nggak benar karena tadi Allah punya. Tapi kalau yakin iya, yang setek itu 3 tahunan. Karena saya kecil. Dari kecil itu baru bisa dia itu berkembang. Berarti dibandingkan dengan yang biasa, yang setek biasa lain ya? Yang biasa, saya tidak tahu. Karena apakah dia itu dulu tuh bibit dari unggul atau dia paling kecil. Nah ini ceritanya begitu lah. Saya kembangkan ilmu itu karena apa? Saya senang mengembangkan. Kalau kita mencoba itu 50% berhasil, 50% gagal. Tapi kalau kita mencoba, kegagalan akan hilang. Akan itu karena di dalam percobaan ada feedback, ada kaji ulang. Nah, itu kaji ulang itu kita belajar tentang kegagalan itu. Kita kan nggak mau punya tujuan gagal. Jadi lebih sempurna, lebih bagus lagi hasilnya. Itulah kita berkembang ilmu. Sudah mungkin? Pak Taufik mungkin ada pertanyaan? Kalau saya gini, ini suatu contoh bagi kita, Pak Butoyo. Beliau sudah sepuh, beliau mantan tentara, beliau pangkatnya juga tinggi, tetapi masih action untuk budidaya tanaman. Ini sebetulnya menjadi motor bagi kita selaku generasi muda. Cambuk ya Pak? Cambuk generasi muda kita. Kemudian juga ini pemerintah. Otomatis Kabupaten Purworejo yang punya visi misi mengembangkan hortikultur. Betul. Tetapi di sini di Pemda sendiri tidak tertata. Ini di sini. Ini yang harus kita ambil. Jadi handicapnya di situ ya. Dikit di sini kita ambil, kita sikapi ya, dan ini perlu kita sampaikan terhadap pemerintah. Kan gitu. Iya. Sebetulnya Purworejo itu banyak sekali potensi Betul. yang sifatnya untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini bagaimana satu daerah itu akan maju kalau daerah itu hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa ada pembangunan di bidang pemberdayaan SDM-nya. Wah, itu pemberdayaan hortikultur, pemberdayaan apa segala macam yang sifatnya dia nanti akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini yang harus kita perhatikan, kita sampaikan benar-benar kita kita Apresiasi ya. bukan kita apresiasi, kita dorong pemerintah daerah supaya berpikir ke situ. Ini sebuah contoh. Tapi sebelumnya memang belum ada ini Pak, dari desa belum ada atau gimana? Kalau dari desa sendiri susah atau gimana? Susah. Nah, inilah masalah. Justru di sini kita mesti Ketemu akhirnya Pak Taufik. Ya. Di sini kepekaan pemimpin pejabat itu bukan dimulai dari bawah
harus turun ke lapangan, lihat situasi. Apa yang dibudidayakan Pak Bud ini saya sangat apresiasi. Dan ini menjadi modal bagi kita semua. Suatu daerah, suatu desa, suatu masyarakat akan maju begini. Ini harus kita push Pak pemerintah, push kita pemerintah. Kita punya wakil di DPR, punya bupati, kita punya dinas lagi. Ayo, mudah-mudahan dengan begini ini wakil-wakil kita yang di atas, dinas bupati akan memperhatikan menjalankan visi misinya. Kan gitu. Siap, mantap. Jadi terima kasih masukannya Bapak mantan lurah Tangkisan ini. Mantap. Oke, ini ada tanggapan lagi Pak. Monggo. Terima kasih Pak Taufik. Beliau adalah mantan Lurah Tangkisan. Kades. Saya tahu Tangkisan, Iman. Saya tahu Iman. Karena sudah liburan di sana. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Taufik, saya senang sekali. Karena walaupun saya itu istilahnya sudah lanjut, saya senior, Pak Taufik junior saya. Itu. Jadi apa yang kita kerjakan, yaitu saya ingin memberikan ini loh Pak, mungkin wawasan, mungkin pandangan, mungkin ilmu. Karena saya lebih tua. Siapa untuk generasi yang akan datang? Karena generasi yang datang pemuda adalah tiang bangsa dan berkarya. Harapan yang muda-muda itu apa kata Presiden Amerika? Bukan hanya negara yang berikan padamu, tapi berikan buktimu kalau kamu sudah berbakti kepada negara. Itu memang Itu masalahnya. Jadi saya walaupun begini, saya belajar tidak ada waktu break. Jadi bayi sampai kita meninggal itu belajar. Istilahnya kalau orang keren ngomong, listening is a never ending process. Tidak ada inti proses. Harus selalu berjalan. Harus berjalan. Itu istimewa. Tapi begini, artinya begini Pak Dip, kita hidup di bangsa, ada pemimpin, ada wakil, kita masyarakat. Tapi kalau kita teriak terus tidak ada tanggapan, tidak ada buat apaan kita. Nah, justru dengan begini, mudah-mudahan wakil-wakil kita yang di daerah, di provinsi, di pusat akan melihat. Karena kita melihat, membangun itu harus kita melihat potensi yang ada. Tapi kalau kita membangun, melarikan potensi yang nggak akan kita berhasil, Pak Mama. Purworejo itu potensi dengan perkebunan. Perkebunan potensi. Purworejo itu punya unggulan, ada durian. Asli Purworejo, jeruk Purworejo, manggis Purworejo. Ini kelengkeng kita kembangkan kan potensi sekali. Kenapa Purworejo kemarin sampai Pak Menteri datang ke Purworejo? Karena mencanangkan bahwa di situ ada satu desa sentra untuk pembibitan hortikultura. Itu Pak. Nah, saya ini juga, saya setuju apa yang dikatakan oleh beliau Pak Taufik. Saya melihat geografi Purworejo itu geografi yang lengkap, baik pegunungan, baik dataran, sawah, baik laut. Ada tiga-tiga. Daerah lain belum tentu, Magelang nggak punya, Temanggung nggak punya. Nah, ada tiga-tiganya itu secara hebat. Dan kita adalah daerah yang gemah sifat Tapi jadi bupati mudah, jadi kasaran jadi panglima mudah, jadi gubernur mudah. Yang susah jadi bapak. Bapak itu tidak ada rasa beda kasih sayang. Ngayomi anak-anak. Ngayomi anak. Jangan suka aku ngayomi. Begitu. Dan kalau kita ngayomi anak sakit, kepala jadi kaki, carikan duit untuk obat. Tapi kalau kita bicara malah dinner, ya kamu punya gajian nggak? Ya Pak, untuk apa gaji? Nah ini kan bukan bapak, ini komandan pimpinan cara berpikir. Saya berani bertaruh kalau semua pemimpin itu sifatnya seri bapak sudah maju dulu. Saya contohkan, kenapa maju dulu? Hanya seorang Soekarno berpikir 17 tahun bisa menghilangkan 350 tahun penjajahan Belanda. Kalau nggak orang hebat kan.
17 tahun. Dari 28 sampai 45 berapa tahun? Iya. Iya tuh. Itu dari 28 dulu sebuah pemuda itu menghilangkan apa saja perbedaan. Baru Soekarno itu 17 tahun, 3,5 abad Belanda bercengkram di sini, nyatanya gagal juga, habis. Gitu. Saya sering tekat sama guru saya, tahu orang. Nah ini apa yang dikatakan Pak Taufik benar. Kalau semua pemimpin apapun isonya, dia berpikir demi masa depan yang baik, demi anggotanya, yakin akan maju. Dan saya punya pikiran, kalau di Purworejo, karena ada geografinya 3 tadi, sama lihat, saya ada punya rencana di sini. Kalau misalkan istilah di Purworejo bisa durian khusus, durian apa namanya, Songari, durian. Jerakah ini CS jeruk di mana itu apalagi manggis di sini. Apakah nggak bisa bahwa Purworejo menjadi destinasi pariwisata buah, bukan kelengkeng saja? Wih, malam mikirnya luas banget. Oh saya gitu, karena saya sebagai bapak. Kalau saya komandan dulu nggak mau saya begitu, tapi terbakar. Maka dulu saya ajak, mari kita bersama-sama. Saya tidak lebih, ini lebih. Mari kita bersama-sama. Kalau kita bersama-sama membawa 1 kintal beras, kalau berlima murah. Tapi kalau sendirian bengek. Silakan ini Pak. Ini ya, terima kasih Pak Taufik, beliau memberikan pelajaran sama saya karena belum mantan kades bagaimana cara berpikir. The next time better. Aku nek bahasa Inggris rada rapal dhisik. Pas pelajaran nggak pernah masuk soalnya. Pak Taufik, terima kasih sekali itu. Kalau di Bandung kan ada Cibide, di situ ada wisata buah. Mekarsari. Kenapa tidak bisa? Kenapa Purworejo tidak bisa? Itu ini kan saya. Jadi Nanti rencananya di mana, Mbak? Nek punya angan-angan, Mbak? Kita nggak usah nanti. Jadi next time, Mbak ya. Next time. Jadi next time nanti kita mungkin pemerintah daerah Purworejo mungkin dengan video ini memperhatikan Mbah Budoyo dan teman-teman kita yang ada di sini, mungkin alangkah banyak pemikiran-pemikiran dari Pak Taufik, beliau dan tambahnya. Termasuk panjenengan. Enggak, saya bukan apa-apa, Mbak. Ini pasti harus ada sponsor ya kan? Sponsornya, ya. Kan bukan Pak Maman nggak mungkin kita ada sponsor ya kan? Iya kan? Iya. Ya Semua ada mudah-mudahan dengan obrolan santai, obrolan Iya. kecil kita ini akan menggugah, paling Nah, tidak betul, betul. menggugah diri kita Minimal. dulu, lingkungan kita baru kita di masyarakat. Kan gitu loh, Pak. Ya, Betul. Kalau itu tidak dikerjakan, ada istilah peribahasa. Mulailah dari dirimu. Betul ya? Enggak jangan orang lain. Saya itu punya puisi itu tahun 1700 di Inggris saya bawa terus. Mungkin umur kan nggak tahu. Saya kan berpikir the last 5 minutes, 5 menit terakhir nggak tahu. Saya kan nggak tahu kapan saya meninggal. Tapi saya memikir akan saya bawa saya sama istri saya. Tolong, kamu jangan dikuburkan di sini. Tanam di kubu sini. Nanti saya kasih ribet. Saya nggak nyambung saya begini. Kalau isinya puisi tersebut apa, Pak? Wah, isinya tadi. Tentang apa, Pak? Mulailah dari dulu. Contoh dari saya yang ini. Puisi itu, apabila saya masih muda. Saya ingat bahasa Indonesia, bahasa Inggris sekarang. Begitu saya menginginkan akan saya rubah dunia ini. Yang kedua, kan saya lihat saya nggak mungkin bisa. Saya persempit harapan saya. Bila mana perlu, bukan dunia, tapi dunia, negara saya akan saya rubah. Itu juga nggak bisa. Orang banyak bertentangan. Wah, gitu. Akhirnya pulang. Sampai desa mau saya. Wah, tak pikir sedulurku, bojoku, anakku, sedulurku, nggak bisa juga. Malah di situ lebih
lebih bentrok. Karena apa? Bung Karno ngomong, kamu mengisi kemerdekaan, tanya kamu, kenapa kalian musuhmu bangsamu sendiri? Itu Bung Karno. Saya percaya itu. Kalau sampai nggak ada problem dengan istri bentrok, bunyi kelonan rapopo, ya enggak. Saya gitu kalau usaha kami. Nah ini tuh, kalau nggak bisa sama sekali, aku berpikir aku udah mau mati. Oh, aku salah. Kenapa nggak dari saya sendiri? Itu kan. Dari saya bisa berubah. Bojoku ngerti, anakku ngerti, dukung. Dengan dukung itu, desaku tak dandani, desa tak dandani, provinsi tak dandani, akhirnya sokong ngerti dunia bisa tahu. Amin. Oke, Mbak, closing statement, Mbak, mungkin statement terakhir. Jadi kebetulan hari ini kan Hari Pahlawan, Mbak. Ya. Iya. Mungkin jenengan bisa nyampaikan ke penonton semangat Hari Pahlawan 2022 ini, Mbak. Monggo, Mbak. Selamat siang bagi seluruh bangsa Indonesia. Di mana hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Saya pun juga pernah jadi pahlawan waktu kecil, tapi pahlawan. Harapan saya dengan hari ini, marilah kita bersama berpikir demi untuk kemajuan bangsa. Ingat pada zaman dulu kita merebut kemerdekaan adalah tidak ada yang tidak bersatu, semuanya bersatu, apapun hilang. Yang dikedepankan hanya bersatu dan toleransi. Sekarang mulai luntur. Nah ini mari kita bangun kembali. Walaupun terlambat, kita berbuat daripada terlambat tidak. Jadi saya harapkan bagi bangsa Indonesia, khususnya orang-orang yang berjuang bukan hanya tentara, polisi, tidak, semua warga negara itu berjuang. Sehingga harapan, marilah kita bersatu lagi cara berpikir, marilah kita hilangkan rasa-rasa yang bertentangan toleransi, jangan melihat ras, atau rasialisme, agama dan suku, hilangkan itu. Karena itu hilang, kita akan maju sama dengan merebut kemerdekaan lebih mudah. Tapi mengisi kemerdekaan adalah susah karena musuhmu adalah bangsamu sendiri. Inilah pesan saya sebagai pensiunan. Saya juga berjuang, di samping itu kalau kita bersama kita bisa. Kira-kira. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Mbak, semangatnya untuk kita semua dan untuk para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga dari pahlawan 10 November 2022 ini lebih bangkit lagi semangat untuk memperingati pahlawan yang telah mendahului kita. Mungkin video ini saya akhiri dulu, sampai ketemu lagi dan jangan lupa tetap semangat, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.